الحديث الرابع عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر ب4 كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها رواه الإمام Bukhari wa Muslim. Al-hadits Rabi, hadis yang keempat ini ya berasal daripada an Abdurrahman ibni Mas'ud, ya, berasal daripada Abdullah ibni Mas'ud, berasal daripada an Abdullah ibni Mas'ud, berasal daripada Abdullah bin Mas'ud, ya. Abdullah bin Mas'ud ini adalah sahabat yang dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadinya namanya itu Abdullah bin Mas'ud, ya. Dia juga memiliki nama yang sama, yaitu Abi Abdurrahman. Kunyahnya juga disebut Abi Abdurrahman, ya. Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud bin Ghafil al-Makki al-Muhajir al-Huzaili, ya. Tapi masyhur disebut dengan Ibnu Mas'ud, ya. Beliau masyhur disebut dengan Ibnu Mas'ud. Beliau juga kadang-kadang dinasabkan kepada ibunya. Kalau Ibnu Mas'ud, Mas'ud itu bapaknya. Kadang-kadang juga beliau dinasabkan kepada ibunya. Ibunya itu namanya Ummu Abdin. Makanya kadang-kadang beliau itu dipanggil dengan sebutan Ibnu Ummu Abdin, ya. Tetapi masyhurnya disebut dengan Ibnu Mas'ud, ya. Tapi kadang-kadang juga oleh para sahabat, ya, mengenalnya dengan sebutan Ibnu Ummu Abdin, ya, karena ibunya namanya Ummu Abdin. Ibnu Mas'ud itu berasal dari kabilah Huzail, ya. Yaitu berasal dari kabilah Huzail atau dari negeri Huzail, ya, menuju ke Mekah, ya. Karena Ibnu Mas'ud ini adalah orang yang cepat dan yakin dengan Rasulullah, ya. Makanya beliau ini memiliki kecerdasan yang luar biasa, bisa membaca, meneliti, ya. Jadinya Ibnu Mas'ud masa mudanya itu senantiasa mengembala kambing, ya. Mengembala kambing, kemudian untuk membantu ibunya, ya. Akan tetapi yang menakjubkan dari kisahnya Ibnu Mas'ud itu adalah suatu ketika Rasulullah bersama Abu Bakar As-Siddiq singgah di salah satu kandang kambingnya Ibnu Mas'ud sebelum dia masuk Islam, ya. Kemudian di saat itu Rasulullah dalam keadaan haus.
Sehingga Rasulullah memerintahkan Abu Bakar As-Siddiq meminta, mana tahu ada susu kambing yang sudah diperah. Nah, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah Abu Bakar bertanya kepada Abdullah bin Mas'ud sebelum dia masuk Islam, apakah ada susu kambing yang kau miliki? Abdullah bin Mas'ud mengatakan, ya Tuan, ini kambing saya sudah sepuh semua, sudah tidak memiliki air susu. Nah, sehingga Abu Bakar menyampaikan kepada Rasulullah, kemudian Rasulullah minta izin agar diberikan kambing yang muda, ya, kambing perempuan yang muda, kambing betina yang muda. Nah, sehingga ketika itu diizinkan, tetapi ada suatu keheranan, ya, karena Rasulullah mencari kambing betina yang muda ini untuk diperah air susunya. Ini yang mengherankan. Wah, ini gila atau apa ya? Mau cari susu kambing di kambing yang masih muda, ya, yang belum melahirkan, ya. Nah, ini aneh, tetapi ya sudah, silahkan Tuan, katanya. Akhirnya diberikan. Nah, malah apa yang dicari? Dicari bejana, ember, ya, ember. Kemudian diperahlah susu kambing yang kecil itu, yang masih muda itu. Apa yang ada di situ? Ternyata air susunya itu melebihi dari satu ember, ya. Nah, melebihi daripada satu ember. Yang membuat heran itu adalah ini kambing muda, belum pernah melahirkan, memiliki air susu yang bukan kaleng-kaleng. Maksudnya bukan kaleng-kaleng, bukan hanya segelas, tetapi satu ember, ya. Nah, makanya disitulah diyakini bahwa sesungguhnya orang yang ada di depannya, ya, diyakini oleh Abdullah bin Mas'ud ini, orang yang ada di depannya ini bukan sembarangan orang, tetapi orang yang memiliki kelebihan, ya. Nah, makanya ditanya Abu Bakar As-Siddiq, siapakah orang ini? Ini yang bernama Muhammad Rasulullah. Makanya Abdullah bin Mas'ud kemudian memeluk agama Islam, ya. Abdullah bin Mas'ud orang yang sangat rapi, ya. Abdullah bin Mas'ud, dan wangi, ya. Jadinya Abdullah bin Mas'ud ini adalah orang yang tidak seperti kebanyakan orang kalau mengembala ini ya kotor-kotor. Kalau Abdullah bin Mas'ud tidak pernah meninggalkan namanya wangian, ya. Makanya dia selalu wangi. Cuma ada yang lucu daripada Abdullah bin Mas'ud. Apa yang lucu daripada Abdullah bin Mas'ud? Yang lucu itu adalah postur tubuhnya, ya, postur tubuhnya. Makanya disebutkan di dalam satu riwayat, ya, bahwa amara Nabi sallallahu alaihi wasallam Ibnu Mas'ud fasa'ida ala syajaratin marahu ay ya'tiyahu minha bi syai'in فنظر أصحابه إلى ساق عبد الله بن مسعود حين صعد شجرة فضحكوا من حموشة ساقيه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تضحكون لرجل عبد الله أثقال في الميزان يوم القيامة من أحد. Nah, ini satu riwayat yang menerangkan tentang Abdullah bin Mas'ud. Nabi pernah memerintahkan Abdullah bin Mas'ud itu untuk memanjat suatu pohon, ya. Nah, suatu pohon karena ada hajatnya Rasulullah di dalam pohon itu, sehingga diminta, ya, di bahasa Lomboknya nanayak, ya. Nah, Abdullah bin Mas'ud disuruh nanayak. Tahu naik kan? Memanjat, ya. Nah, memanjat.
Ketika dia memanja, ya, tiba-tiba para sahabat melihat betis. Tahu betis? Mana namanya betis? Ya, betisnya Abdullah bin Mas'ud itu kecil, ya, kecil. Ya. Jadi betisnya itu kecil, ya. Sehingga membuat para sahabat ketawa, ya. Nah, para sahabat ketawa. Jadi sahabat melihat betis yang kecil itu, ya. Sehingga Rasulullah bertanya kepada para sahabat, "Ma tadhakun?" Apa yang kalian ketawakan, katanya Nabi, ya. Apa yang kalian ketawakan? Rasulullah sudah mengetahui yang diketawakan itu adalah naina Abdullah bin Mas'ud, kakinya Abdullah bin Mas'ud, betisnya Abdullah bin Mas'ud, sebeci kecil, ya. Makanya Rasulullah mengatakan, lirijlu Abdullah athqalu fil mizani yaumal qiyamah min Uhud. Ketahuilah wahai sahabat-sahabatku, kecilnya betisnya Abdullah bin Mas'ud nanti pada hari kiamat jauh lebih berat daripada gunung Uhud. Nah, ini kelebihan daripada Abdullah. Kecil tetapi beratnya luar biasa. Coba bayangkan gunung Uhud itu 7 kilo panjangnya, ya, bahkan sering dibuat sebagai permisalan oleh Rasulullah, seperti siapa yang mensolati jenazah, menguburkannya, maka dia akan mendapatkan 2 qirat, kata Nabi. Permisalan kecilnya itu adalah gunung Uhud, ya. Tetapi gunung Uhud yang besar dijadikan permisalan oleh Rasulullah ini kalah berat dengan betis kurusnya Abdullah bin Mas'ud, ya. Nah, ini kelebihan daripada Abdullah bin Mas'ud, ya. Orang yang senantiasa, ya, memiliki kedekatan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Abdullah bin Mas'ud disebut oleh para sahabat, salah satunya adalah Ubaidillah bin Abdullah bin Utbah, menyebut bahwa Ibnu Mas'ud adalah sahibus sir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Mas'ud ini adalah sahabat yang memegang rahasianya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena Abdullah bin Mas'ud ini adalah khadimnya Rasulullah yang senantiasa, ya, menyiapkan tempat duduknya Nabi, yang senantiasa membawakan siwaknya Nabi, yang senantiasa merapikan, menjaga sandalnya Nabi, dan senantiasa menyiapkan air untuk Nabi ketika akan berwudu. Itu Abdullah bin Mas'ud. Jadinya sangat dekat, ya. Makanya yang melihat tata cara Nabi berwudu Abdullah bin Mas'ud, ya. Karena apa? Karena Abdullah bin Mas'ud ini adalah orang yang senantiasa dekat dengan Rasulullah. Jadinya Abdullah bin Mas'ud ini khadim, ya, menyiapkan siwak, menyiapkan tempat duduk, ya, seperti kalian kalau ada pengajian kalian siapkan di tempat duduk, kan. Nah, kalau Rasulullah, Abdullah bin Mas'ud yang bertugas, ya. Jadi sangat dekat, makanya dia disebut dengan sahibus sirri, ya, orang yang memegang rahasianya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan disebut oleh Abu Nuaim bahwa Abdullah bin Mas'ud itu senantiasa memakaikan sandalnya Nabi, ya. Kemudian senantiasa berjalan di depannya dengan tongkat hingga Rasulullah ketika sampai di majlisnya itu senantiasa dijaga oleh Abdullah bin Mas'ud, ya. Itu saking dekatnya. Jadi kalau sekarang di NU itu ibaratnya banser lah, ya, orang yang menjaga ulamanya. Nah, Rasulullah dijaga oleh Abdullah bin Mas'ud, ya. Makanya tidak boleh sembarangan sandalnya dijaga, ya. Kemudian yang menuntun jalannya Nabi adalah Abdullah bin Mas'ud, sangat dekat dengan Rasulullah. Makanya Abdullah bin Mas'ud ini luar biasa, ya.
Dan yang terpenting adalah yang boleh masuk ke dalam rumahnya Rasulullah itu adalah Abdullah bin Mas'ud, ya. Yang diizinkan, tapi itu pun dengan isyarat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idnuka alayya an yurfa'al hijabu wa an tastami' siwadi hatta anhaka." Abdullah bin Mas'ud itu diingatkan oleh Rasulullah bahwa idnuka alayya, salah satu tanda engkau kuizinkan masuk, katanya Rasulullah, adalah ayyurfa'al hijab, dengan aku membuka tirai. Jadi kalau Rasulullah sudah membuka tirai, berarti itu isyarat kepada Abdullah bin Mas'ud untuk masuk ke dalam, ya. Wa antastami' siwadi hatta anhaka, ya. Dan engkau boleh mendengar apa yang aku bicarakan, ya, dan akan kularang apa yang aku larang. Jadinya makanya dia disebut dengan sahibus sirr, ya, karena beliau mengetahui apa pembicaraan rahasia Rasulullah, ya. Inilah sedikit tentang Abdullah bin Mas'ud. Hadis yang keempat ini berasal daripada Abdullah bin Mas'ud, ya. Qala, apa katanya Abdullah bin Mas'ud? Abdullah bin Mas'ud berkata, haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa as-sadiqul masduq. Ya. Berkata daripada Abdullah bin Mas'ud, ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan, ya. Menceritakan kepada kami, ya. Dan Rasulullah itu adalah memiliki sifat as-sadiq al-masduq, yaitu orang yang terpercaya, ya. Orang yang terpercaya. As-sadiq itu adalah yang dibenarkan, ya. Al-masduq itu adalah perkataannya itu adalah senantiasa benar. Orangnya jujur, kemudian apa yang disampaikan itu senantiasa benar, ya. Nah, makanya Rasulullah itu memiliki gelar as-sadiq, ya, al-masduq, ya. Nah, makanya ada apa namanya, zikir wirid, ya. La ilaha illallah, ya. Qul malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah as-sadiqu wa'dil amin, ya. Itu juluk apa, gelar yang ada pada diri Rasulullah. Jadinya wa huwa as-sadiq, yaitu beliau senantiasa benar, ya. Nah, dalam apa yang ia sampaikan, al-masduq, dan perkataannya itu dibenarkan, ya. Nah, selalu dibenarkan atau dipercaya. Ini orang yang senantiasa benar di dalam ucapan, dan senantiasa apa yang disampaikan itu adalah merupakan wahyu yang harus diyakini akan kebenarannya, ya. Nah, karena itu makanya kita disuruh iman terhadap apa yang disampaikan oleh Rasulullah, ya. Nah, apa yang disampaikan oleh Rasulullah, apa yang diceritakan oleh Rasulullah yang didengarkan oleh Abdullah bin Mas'ud, inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfah. Di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan sesungguhnya seseorang itu, ya, di antara kalian, yaitu kalian di situ adalah sahabatnya Nabi yang sedang berkumpul, ya, itu penciptaannya itu, ya, penciptaannya, ya, yujma'u, yaitu metode penciptaan manusia itu dikumpulkan di dalam batni ummihi, di dalam perut ibunya itu, arba'ina yauman nutfah, ya, selama 40 hari dalam bentuk nutfah. Nah, apa nutfah itu? Nutfah itu air sperma, ya. Nah, itu nutfah, air sperma, ya. Jadinya kita sebelum menjadi bentuk, berkumpullah kita di dalam batin, di dalam
rahim perut ibu kita itu selama 40 hari dalam bentuk nutfah, ya, dalam bentuk air sperma, ya. Thumma yakunu 'alaqatan mithla dzalik. Kemudian berubah dari sperma itu menjadi 'alaqatan, ya, menjadi segumpal darah, ya. Menjadi segumpal darah dari masa itu, ya. Kemudian thumma yakunu mudghatan mithlu dzalik. Kemudian setelah berubah menjadi segumpal darah, berubah kemudian menjadi segumpal daging, ya. Dengan proses seperti itu. Kemudian thumma yursalu ilaihil malaku. Setelah kita berubah menjadi segumpal daging, kemudian diutuslah, ya, yursalu ilaihil malaku, diutuslah daripada malaikat, ya. Malaikat diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Fayamfukhu fihi ruh, untuk meniupkan kepada daging tersebut yang namanya roh, ya. Kalau sudah berbentuk sperma berubah menjadi segumpal darah, berubah menjadi segumpal daging, makanya Allah utus malaikat untuk meniup roh, ya. Wa yu'maru bi arba'i kalimat. Setelah roh itu ditiupkan, setelah roh itu ditiupkan oleh malaikat, kemudian malaikat itu diperintahkan, ya, dengan menyampaikan 4 kalimat, menetapkan 4 kalimat, ya. Kalimat apa yang ditetapkan, ya? Yang pertama yaitu ketetapan bikatbi rizqihi, ketetapan tentang rezekinya, wa ajalihi, dan ketetapan tentang ajalnya, ya. Wa amalih, dan ketetapan tentang amalnya, ya. Wa syaqiyun aw sa'idun fa wallah alladzi la ilaha ghairuh. Kemudian ditetapkan tentang apakah orang tersebut akan syaqi, akan celaka, atau sa'id, atau akan bahagia, ya. Fa wallah, dan demi Allah, la ilaha ghairuhu, yang tidak ada Tuhan yang pantas disembah kecuali Allah, ya. Inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahlil jannah, dan sesungguhnya ada di antara kita, di antara kalian, orang-orang yang mengerjakan amalan-amalan ahli surga, beramal soleh, ya. Hatta ma yakunu bainahu wa bainaha, hingga, ya, amalan-amalan tersebut tidak ada jarak, ya. Tidak ada jarak kecuali hanya satu hasta, ya, satu kesempatan yang kecil. Karena apa? Amalannya adalah amalan ahli surga, sehingga dia dengan surga itu tidak ada jarak, ya, sangat dekat. Illa dhira, yaitu illa dhira ini adalah sehasta, ya. Fayasbiqu alaihil kitabu fayamalu bi'amali ahlin nar fayadkhuluha. Maka ketahuilah, ya, atasnya ketentuan atau takdir Allah Subhanahu wa taala, maka dalam waktu yang singkat ia mengerjakan amalan ahli neraka, maka akhir daripada hidupnya ia pun masuk ke dalam neraka, ya. Kemudian wa in ahadakum la ya'malu bi'amali ahli nar hatta ma yakunu bainahu wa bainaha. Adapun orang, ya, mengerjakan amalan-amalan ahli neraka, beramal buruk sampai tidak ada jarak dia dengan neraka, ya, illa dhira, kecuali sahasa, fayasbiqu alaihil kitab, akan tetapi ketetapannya itu berbeda, fayamalu bi'amali ahlil jannah fayadkhuluha, sehingga pada akhirnya ia mengerjakan amalan-amalan ahli surga dan mati dalam keadaan beramal soleh, maka dia memasuki surga. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Ini hadis yang menerangkan tentang
ketentuan, ketetapan janji Allah terhadap kita ketika kita masih di dalam perut ibu kita, ya. Jadinya prosesnya itu, ya, sudah ada, perjanjian-perjanjian kita dengan Allah pun sudah ada, ya. Sehingga kita hendaklah mempersiapkan diri. Makanya senantiasa berharap agar kita menjadi orang yang baik, ya. Menjadi orang yang baik karena apa? Ketetapan-ketetapan yang tidak bisa dirubah itu adalah ajal, ya. Kalau yang lain bisa dirubah, hanya ajal yang tidak bisa dirubah, ya. Kalau dari miskin ke kaya bisa, dari jomblo ke punya pasangan bisa, ya. Kalau ada yang mengatakan bahwa kan nikah dan lain sebagainya, ya di mana jodoh, itu salah bohong, salah besar, ya. Dari ketetapan bahwa yang tidak bisa dirubah dari ketetapan Allah itu hanya ajal, yang lain bisa, ya. Termasuk yang tadi perjanjian-perjanjian itu, kalau kita beramal soleh, berharap akan amal soleh kita pada akhir hayat kita, jaga. Banyak seorang majusian seperti yang pernah Bapak ceritakan, ya, sepanjang hidupnya itu majusi, akan tetapi karena memang keinginan Allah ingin merubahnya, di akhir hayatnya Allah mengirim malaikatnya untuk menuntun agar orang majusi itu masuk Islam. Berkat apa? Memuliakan bulan Ramadan. Nah, kalau kita yang sudah beramal soleh tetapi tidak meyakini sehingga berubah pada akhirnya, maka kita akan mendapati yang namanya su'ul khatimah. Makanya kita setiap selesai Ratibul Haddad, kita senantiasa membaca ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Apa harapan agar amal soleh kita setiap hari selama hidup kita itu berbuah manis, sehingga pada akhirnya kita dihatamkan dalam keadaan husnul khatimah, ya. Nah, ini maksud daripada hadis yang keempat, ya. Berhubung waktu sudah menunjukkan 4:30 dan akan ada pembahasan kitab Shiyam, Bapak cukupkan sampai hadis yang keempat ini. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pembahasan hadis yang kelima pada esok hari, ya. Al-hadithul khamis, wallahu a'lam bis-shawab. Al-Fatihah. Iya, kenapa? Suratul Ladzim. Jadi untuk besok giliran yang perempuan yang baca, ya. Makanya lancarkan di rumah, ya. Jangan sampai tidak bisa baca kitab. Mari kita sama-sama tutup dengan bacaan qasidah ya Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Syailillah ya Ramadan, syailillah ya Ramadan, syailillah ya Ramadan, bil qabul wal ghufran, ya Hannan ya Mannan, ya Qadimal ihsan, bahru judika malian, syailillah ya Ramadan, syailillah ya Ramadan. Makanya hafalin itu, hafalin biar kalian tahu. Hafalin. جد لهذا الإنسان عبد سوء خزيان
من ذنوبه وحلان خائف إن الغضبان شيل الله يا رمضان شيل الله يا رمضان شيل الله يا رمضان بالقبول والغفران ربنا نستعفيك ربنا نسترضيك ولنا ظننا فيك يا رجاء أهل الإيمان شيل الله يا رمضان شيل الله يا رمضان شيل الله يا رمضان بالقبول والغفران لا تخيف راجي تحت بابك لاجي لم يزال في الداجي قائلا يا حنان شيل الله يا رمضان شيل الله يا رمضان شيل الله يا رمضان بالقبول والغفران بالنبي الأمي وخديجة أمي والبتول الختم سيدات النسوان شيل الله يا رمضان شيل الله يا رمضان شيل الله يا رمضان بالقبول والغفران والصلاة الدائم على النبي بني هاشم الدمان هو قائم بالعباد جد لهذا الإنسان عبد سوء خزيان من ذنوبه وحلان خائف إن الغضبان شيل الله يا رمضان شيل الله يا رمضان شيل الله يا رمضان بالقبول والغفران ربنا نستعفيك ربنا نسترضيك ولنا ظننا فيك يا رجاء أهل الإيمان شيل الله يا رمضان شيل الله يا رمضان شيل الله يا رمضان بالقبول والغفران لا تخيف راجي تحت بابك لاجي لم يزال في الداجي قائلا يا حنان شيل الله يا رمضان شيل الله يا رمضان شيل الله يا رمضان بالقبول والغفران بالنبي الأمي وخديجة أمي والبتول الختم سيدات النسوان شيل الله يا رمضان
شيء لله يا رمضان شيء لله يا رمضان بالقبول والغفران والصلاة الدائم على النبي بني هاشم أعد من هو قائم بالعبادة سهران شيء لله يا رمضان شيء لله يا رمضان شيء لله يا رمضان بالقبول والغفران الفاتحة.